Baik, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil website kelompok 5, yakni website kontrakan, di mana yang pertama dilakukan membangun website ini. Yang pertama dibangun adalah di bagian yang ini. Tampilan webnya yang pertama di sini, di atas ini yang ada gambar ini. Di sini kita menggunakan script dari Bootstrap 4, yang ini carousel. Kita buat pakai script carousel dari Bootstrap 4, jadi hasilnya begini, dan responsif. Terus tampilannya tidak sepenuhnya di layar karena kita tambahkan script kontainer di bagian di bawah script div. Terus bagian di bawah ini kita gunakan yang ada menu-menunya ini, kita gunakan navbar link. Terus kita ada tambahkan drop down. Di sini ada beranda, data admin, data transaksi cetak laporan logout. Terus di bawah ini kita gunakan alert, script alert dari Bootstrap 4, dan kita tambahkan kalimat selamat mengunjungi web kami. Terus di belakang ini ada simbol kayak emote, itu kita gunakan script emote dari Bootstrap. Kemudian bagian di sini kita gunakan nav yang belum sampai di bawah sini, sebelum naik yang di atas ini dulu, yang profil, galeri, kontak. Ini kita gunakan script Bootstrap 4 dari nav, sehingga hasilnya profil, galeri, dengan kontak. Kemudian yang biru ini kita gunakan script buton kelas dengan infonya sambil 8. Terus yang di bawah ini ada image dengan teks. Terus di sini ada sejarah, visi dan misi. Ini kita gunakan grid basic. Terus di sini kita ganti dengan teks, dengan images ini kita gunakan, kita tambah lagi script dengan script image, hingga hasilnya image saja. Kemudian di bawah ini kita gunakan list groups. List group yang ini di atas ini ada teks, ada image, semua. Kemudian di bawah ini kita gunakan klopsi. Di sini ada menu, isi konten, dan ada tabel di dalam. Tabel ini kita tambahkan lagi script tabel di dalamnya, hingga hasilnya ada tabel di dalam.
Terus di dalam ini sebelumnya kita ada tambahkan, yang ini kita tambahkan drop down, pengolahan data admin semua ini kita tambahkan drop down hingga di dalamnya ada menu-menu lagi. Ini kita gunakan script drop down. Terus yang di luar ini kita gunakan nav alert, kita gunakan navbar, kita gunakan navbar. Terus di dalamnya ini kita gunakan drop down, tambahkan script drop down link 1 ini. Kemudian kita ada di dalam drop down ini juga ada kita tambahkan lagi tambahkan drop down. Oh ya, saya lupa, awal dari membangun website ini kita gunakan aplikasi Visual Studio. Kita bangun pertama yang sampai di sini ini kita gunakan Visual Studio aplikasi. Oke, kemudian kita masuk di login, logout, dan hak akses. Nah, di sini hak akses. Yang dimaksud dengan hak akses ini kalau di menu di web admin dapat melihat semua menu ini, sedangkan di web umum itu hanya terlihat data pelanggan saja dengan langsung di logout. Terus masuk di sini di logoutnya kita pisahkan, di adminnya sendiri, di umumnya sendiri. Terus jika kalau loginnya berhasil, di sini akan muncul nama, sedangkan kalau belum login hanya ditampilkan menu beranda saja dengan login admin dengan selamat mengunjungi web kami. Ini tidak ada muncul nama di belakang. Kalau setelah login dia akan muncul nama. Muncul nama seperti begini. Demikian di indeks umum juga, hanya tampil data pelanggan, tapi dia kalau setelah login sebelum login kan di sini hanya selamat mengunjungi web kami, nama pelanggannya tidak ada, tapi kalau setelah login nanti muncul nama pelanggannya. Seperti begitulah hak akses dan login dan logout.
tapi masuk di login ini, yang ini gunakan script, menggunakan script from agar tampilannya seperti begini. Enter username, enter password, login. Itu kita gunakan from Bootstrap 4, script from Bootstrap 4. Terus yang menentukan jadi dan tidak jadinya login dan logout itu tergantung kita membuat record setnya. Terus dimasuk di hak akses dengan login atau logout ini, kita tidak menggunakan lagi aplikasi Visual Studio lagi, tapi melainkan kita menggunakan Adobe Reveal CS6, Adobe Reveal CS6. Itu kita menggunakan aplikasi itu untuk membuat hak akses dan login dan logout. Oke, sekarang kita masuk ke insert, update, delete, dan searching. Yang pertama harus kita lakukan adalah insert. Insert di sini awalnya harus kita menggunakan insert di sini dimaksud adalah menampilkan data tabel di sini. Data tabel di sini. Sebelum data tabel ini kita tampilkan, kita harus mengaktifkan dulu record set. Yang dimaksudkan menampilkan tabel di sini, dasarnya harus kita bangun script, yaitu drop down, sehingga nanti hasilnya kosong. Kosong hanya tampil penggunaan data admin dan tutup saja. Terus tabelnya ini belum masuk. Yang masuk itu tadi kita bangun namanya insert. Insert di sini akan respon jika kita mengaktifkan record set. Dengan membangun record set tersebut, kita akan memasukkan data seperti misalnya data admin, RS data admin, RS data pelanggan, RS data testimoni. Di situ nanti kita akan menampilkan tabel ini. Terus tabel di sini kita harus modifikasi lagi. Sebelumnya kita harus modifikasi lagi agar tabelnya cantik, bagus seperti begini. Ada tombol carinya di atas, terus tabelnya juga terlihat bagus seperti begini. Dengan modifikasi itu kita gunakan penggabungan script filter dengan tabel hover. Tabel hover itu seperti begini. Tampilannya agak lebih bagus. Penggabungan script antara filter dengan tabel hover. Terus di sini kita tambahkan simbol atau simbol di sini. Misalnya simbol yang ini kita gunakan script interface, terus kita pilih misalnya logo mana yang kita gunakan. Terus yang biru ini keluar dari yang dua di depan logo yang ini, seperti gear motor ini keluar dari ini. Yang hanya segi 4 biru ini kita bangun dengan menggunakan script drop down link, singkatan. Terus yang di dalam ini kita gunakan script
interface sama dengan yang bawah ini. Terus di dalam ini kan ada tombol ubah hapus ini juga kita tambahkan script interface dan kemudian kita pilih logo. Terus selanjutnya di bagian ada satu lagi tombol di sini, tombol data baru. Tombol data baru ini juga kita gunakan script tapi kita menggunakan interface. Tapi sebelum memanggil data baru ini bisa muncul di sini, yakni menggunakan insert kelas btn. Enggak, di sini bisa muncul data baru dengan logo tambah data baru ini kita gunakan interface juga untuk memilih logo ini. Namun tapi sebelumnya di sini kalau tidak disajikan data, nanti juga akan muncul informasi maaf data belum tersedia. Terus ditampilkan juga logo atau simbol. Coba nanti contoh misalnya saya maksud tadi begini, jika datanya kosong ditampilkan informasi seperti maaf data belum tersedia. Data belum tersedia ini juga dipanggil dengan script btn, share kelas btn di desa. Terus yang merah ini kita gunakan alert script alert yang merah. Terus simbol ini kita gunakan script interface hingga hasilnya seperti ini. Itu responsif jika datanya tidak ada, itu dijalankan di aplikasi. Kalau datanya ada, ini akan responsif hilang, tidak akan muncul. Dia akan muncul di tempat yang tertentu yang sudah saya jelaskan di tugas tidak salah di project ke-6. Oke, selanjutnya kita masuk ke insert dan delete. Insert dan delete di sini berawal dari insert. Untuk membangun insert kita gunakan script modal yakni modal baru di sini untuk menambahkan data baru, di sini akan muncul begini, modal baru tambah data baru. Fungsi untuk menghadirkan tambah data baru seperti luas, harga, ini kita gunakan fungsi record set juga. Di sini kita menggunakan fungsi record set juga untuk menambah data baru, misalnya memasukkan luas, harga, itu kita menggunakan record set untuk menampilkan luas, harga. Terus simpan. Begitu juga untuk semuanya. Awalnya kita bangun dengan script modal untuk membuka modal baru untuk tambah data baru. Tapi sebelumnya
harus menyediakan file untuk membuka indeks baru. Indeks baru maksudnya indeks insert-nya untuk menambah data baru. Misalnya file untuk membuang insert. Itu sebelum itu kayaknya file itu untuk delete untuk delete, fungsi delete. Fungsi hapus ini itu kita menggunakan menggunakan recursive delete. Fungsi delete di aplikasi Adobe. Fungsi delete itu menggunakan fungsi hingga, tapi berkait dengan mengisi recursive juga, hingga hapus ini dapat berfungsi. Insert dan delete, penjelasan sedikit tentang insert dan delete. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi update data. Update. Di sini kita sudah menjelaskan tambah data baru. Sekarang kita akan menjelaskan ubah di sini. Awalnya kita harus lakukan seperti tadi, kita tambah kita gunakan script modal untuk membuka modal baru. Terus di sini kita ubah data. Script untuk ubah data. Ubah data sini seperti tadi saya jelaskan ubah data di sini. Awalnya kita harus bangun script modal ini untuk membuka modal baru, untuk memasukkan ubah data. Misalnya di sini nama Bayu kita ganti, jenis kelamin perempuan kita ganti, alamatnya kita ganti, nomornya kita ganti. Itu fungsi ubah data. Terus disimpan maksudnya update record ini sebenarnya di bawah, saya lupa buat, jadi nanti saya buat. Itulah namanya ubah data, update. Itu juga ubah data ini responsif jika kita tepat untuk menetapkan modal RS. Misalnya RS pelanggan kita letakkan di RS pelanggan, RS admin kita letakkan di admin. Nah, itu ubah datanya harus tepat peletakan record setnya, misalnya masukkan tabel RS admin itu harus tepat untuk peletakannya agar ubah data ini bisa responsif. Terus selanjutnya menuju ke cetak laporan. Cetak laporan di sini ada cetak laporan data kontrakan, data pelanggan. Di sini untuk membangun membuka atau membuat laporan data kontrakan di sini, kita harus menggunakan modal untuk membuka, seperti sebelum saya jelaskan, modal untuk membuka dan mengisi lapor data kontrakan.
Oke, dicetak laporan ini kita tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bangun modal baru untuk menampilkan laporan data kontrakan. Nah, di sini laporan data kontrakan keseluruhan ini kita bangun skrip manual, yang ini menggunakan hyperlink dan kasih warna kuning. Itu untuk laporan data pelanggan, terus data testimoni. Nah, ini juga kita bangun dengan skrip manual yang hyperlink dan kasih warna. Terus di dalam laporan data kontrakan keseluruhan ini, sebelum masuk di sini kita harus membangun file baru atau indeks baru untuk menyimpan dokumen. Kemudian kita hubungkan ke laporan data kontrakan ini, hingga nanti kita buka, nanti dia muncul PDF seperti begini. Nah, di sini kita juga akan modifikasi dia punya tabel semua ini. Namun kemarin saya modifikasi, dia tidak mau. Nanti saya tes lagi kenapa dia tidak mau, apa sebabnya, entah apa yang merasukinya, dia tidak mau. Begitulah hasil cetak laporannya. Tapi sebelum mengubah ke PDF, yang paling penting itu pastikan file PDF atau file PDF itu harus masuk di htdoc atau file project Anda. Kalau tidak masuk, dia akan tidak mau diubah ke bentuk PDF karena filenya tidak ada. Terus di sini juga kita gunakan skrip pembantu, yang ini pembantu membangun PDF agar dia bisa jadi ke PDF. Demikian hasil presentasi saya, Iksan Sulaiman ML, NIM 19 13 0004. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf, Pak. Terima kasih.